Jadi lucu. Beliau ini apa kerugiannya dengan pernyataannya Roy Suryo dan lain sebagainya? Masa Pradi Bersatu rugi, dirugikan dan lain sebagainya? Kecuali kalau Jokowi iya. Kalau Jokowi melaporkan pasal 310, 311 subjektivitas dia silakan. Tapi beliau ini kan Pradi Bersatu ya Anda? Pradi Bersatu Bang, betul Bang. Kerugian Anda apa? Kerugian kami ya karena Apa ini kan difitnah kerugiannya? terus. Perasaan Memfitnah terus Bang, memfitnah Apa seseorang. ruginya apa? Di dalam laporan kami Pak Jokowi udah diperiksa Bang selaku Enggak, korbannya. saya tanya, Sudah kerugian diperiksa Anda Bang selaku apa? korbannya. Atau Anda Jadi ini terlibat? anehnya. Ya faktanya Bang udah tersangka kok Bang. Iya. Kan udah tersangka Iya, Bang. nggak bisa, Iya kan nggak kita bisa. penegakan hukum aja Bang. Orang udah tersangka kok. Abang perapit aja kalau nggak senang. Itu aja Bang. Nah, kan Perapit emosi aja dia, Bang. kan? Kalau nggak senang Bang. Emosi. Kalau Abang bilang kami nggak dirugikan, perapit aja Bang. Kalau Abang jago Bang, udah gitu aja Bang. Cara-cara Omongan nih, kayak gini ngomong. nih, Udah Bang, gitu aja lah Bang Repli. Nggak usah banyakan ngomong Bang. Bang, nggak usah banyakan ngomong. Kalau Abang pintar, perapit aja Bang. Gitu aja Iya. Bang. Terjadi perdebatan sengit antara pengacara RRT, Repli Harun, dengan Waketum Pradi Bersatu Lesumanan, yang juga merupakan pelapor kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Roy Suryo CS terhadap Jokowi. Awalnya Repli mempertanyakan kerugian Pradi Bersatu sebagai pihak yang melaporkan Roy Suryo CS ke polisi, padahal Pradi Bersatu adalah organisasi dan tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan Jokowi. Tidak terima dengan pernyataan Repli Harun, pengacara Termu langsung emosi dan tarik urat leher di forum diskusi. Abang perapit aja kalau nggak senang. Itu. Itu aja Bang. Nah, kan Perapit emosi aja dia, Bang. kan? Kalau nggak senang Bang. Emosi. Kalau Abang bilang kami nggak dirugikan, perapit aja Bang. Kalau Abang jago Bang, udah gitu aja Bang. Cara-cara Omongan nih, kayak gini ngomong. nih, Udah Bang, gitu aja lah Bang Repli. Nggak usah banyakan ngomong Bang. Bang, nggak usah banyakan ngomong. Kalau Abang pintar, perapit aja Bang. Gitu aja Iya. Bang. Lihat Ya. ya. Cara orang yang nggak ada otaknya ya begini. Nah, itu Abang yang nggak ada Begitu otaknya. diajak ngomong Abang yang tidak ada otaknya berargumentasi, Bang. Ya. dia marah sendiri. Abang yang tidak ada Makanya, otaknya, ya. Anda yang tidak ada otaknya, Nggak Bang, ada ya, otaknya. oke? Anda Kelihatan. tidak- Anda yang tidak ada Saudara-saudara otaknya, ya. sekalian, siapa yang nggak ada otaknya dia kan? Iya, iya. Beginilah kelakuan para pendukung Jokowi. Mereka akan membolak-balikan undang-undang sesuka hati dan membuat tafsir hukum semau mereka, terkhusus golongannya. Yang penting Bapak senang, dan relawan pun jadi kenyang. Tidak peduli dengan yang namanya integritas dan kejujuran. Bagi kaum Termul, kebenaran adalah membela Jokowi, dan sebuah kejahatan adalah mengkritik Jokowi. Ada permohonan RJ 2 minggu yang lalu oleh Eli dan Neti, ya kan? Melalui kuasa dari Bang Egy Sujana dan satu lagi DHL. Nah, memang 2 minggu yang lalu sudah diajukan. Saya kemarin hari Minggu ditelepon sama 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu Tapi sudah sebentar, dimasukkan. sudah diajukan. Anda mendengar ini sudah kaget 2 dari minggu yang Bung Egy lalu. Sujana. Anda mendengar ini kaget karena bukan dari satu orang ini. Benar. Kaget, terkejut. Saya kaget tadi. Ya apa yang disampaikan Michael itu ya kaget kita. Artinya ada permohonan RJ masuk, kemudian penyidik pada hari Minggu kemarin jam 8 pagi telepon saya. Nah, memang terkait dengan permohonan RJ dari Bang Egy Sujana dan DHL. Sama Hair Lubis. Nah, akhirnya kemudian tadi saya ke sana. Nah, saya bilang ya oke, kalau memang permohonan itu dari mereka ya kita nggak ada masalah. Anda pelapor, tapi Anda mendengarkan ini, jadi Anda ragu. Saya jadi bingung gitu kan, apakah itu benar memang Bang Egy yang SMS WA langsung atau anaknya atau siapa gitu. Benar, tadi kalau dilihat nomornya benar. Untuk mohon maaf ya, untuk keadaan Bang Egy sekarang tidak memungkinkan bisa mem-WA dengan begitu bagus rangkaian katanya menurut saya nih ya. Mohon maaf, tadi siang juga WA berbalasan WA dengan saya dengan kalimat yang sama bagusnya. Nah, berarti Jadi kalau tolong jangan gitu kan meremehkan seseorang. bukan berarti Bang Egy menurut saya ya memiliki dua kepribadian, yaitu ya nanti kita lihat aja kan gitu kan. Aduh ini tuduhan yang gila ini. Karena ada permohonan RJ Bang, gitu loh. Ada permohonan RJ. Mendengar pernyataan yang disampaikan oleh pengacara Termu Lecumanan, Repli Harun langsung mencecar pembela Jokowi dengan pertanyaan tajam yang membuat pengacara Termul jadi gelagapan saat mencoba mengcounter semua pertanyaan Repli Harun. Namun yang terjadi, Lesumanan malah emosi dan tarik urat leher seperti yang dilakukan oleh para Termul saat sedang terpojok dalam perdebatan. Tapi sebenarnya ya ada persoalan serius loh dengan beliau ini. Dia itu kapasitasnya sebagai pelapor itu apa? Kan sehingga dia berhak memberikan RJ itu. Aneh loh sebenarnya. Kalau Pak Jokowi mau RJ itu boleh karena dia memang orang yang menganggap dirinya difitnah, ya kan, dicemarkan
Kalau dia apa? Dia masa yang disakiti itu adalah Pradi Bersatu, kan aneh kan? Sebenarnya laporan Ini, Bang, dia itu. Tapi Bang, iya, faktanya ini dipanggil karena Bang. itulah Untuk dilakukan makanya, gitu loh. makanya Ada kita permohonan bilang dari entertain dari tersangkanya, penegak Bang. hukum yang tidak netral, tidak independen. Jadi lucu. Beliau ini apa kerugiannya dengan pernyataannya Roy Suryo dan lain sebagainya? Masa Pradi Bersatu rugi, dirugikan dan lain sebagainya? Kecuali kalau Jokowi iya. Kalau Jokowi melaporkan pasal 310, 311 subjektivitas dia silakan. Tapi beliau ini kan Pradi Bersatu ya Anda? Pradi Bersatu Bang, betul Bang. Kerugian Anda apa? Kerugian kami ya karena ini Apa kan difitnah kerugiannya? terus. Perasaan- Memfitnah terus Bang, memfitnah Apa seseorang. ruginya apa? Di dalam laporan kami Pak Jokowi udah diperiksa Bang, selaku Enggak, korbannya saya Bang. tanya, Sudah kerugian diperiksa Anda Bang selaku apa? korbannya. Atau Anda Jadi ini terlibat anehnya. Ya faktanya Bang udah tersangka kok Bang. Iya. Kan udah tersangka Iya. Bang. Iya kan kita penegakan hukum aja Bang. Orang udah tersangka kok. Abang perapit aja kalau nggak senang. Itu aja Bang. Nah, kan Perapit emosi aja dia, Bang. Kalau nggak senang Bang. emosi. Kalau Abang bilang kami nggak dirugikan, perapit aja Bang. Kalau Abang jago Bang, udah gitu aja Bang. Cara-cara Omongan kayak gini Udah Bang, gitu aja lah Bang Repli. Nggak usah banyakan ngomong Bang. Bang, nggak usah banyakan ngomong. Kalau Abang pintar, perapit aja Bang. Gitu aja Iya. Bang. Lihat Ya. ya. Cara orang yang nggak ada otaknya ya begini. Nah, itu Abang yang nggak ada Begitu otaknya. diajak ngomong Abang yang tidak ada otaknya berargumentasi, Bang. Ya. dia marah sendiri. Abang yang tidak ada Makanya otaknya, ya. Anda yang tidak ada otaknya, Anda Bang, nggak ada ya, otaknya. oke? Anda Kelihatan. tidak- Anda yang tidak ada Saudara-saudara otaknya, ya. sekalian, siapa yang nggak ada otaknya dia kan? Kalau kita bicara tentang ya orang yang mau meneliti dengan sebuah metodologi, dengan ilmu pengetahuan, dengan pengalaman, ya beda kelas lah dengan orang yang cuma sekedar membela saja, gitu loh. Saya merasa ya kita ini seperti mau menangkap ikan di kolam. Kita sudah hati-hati sekali. Ikan itu kita mau tangkap karena airnya jernih. Tiba-tiba datang orang-orang yang kemudian hanya ingin membuat kolam itu gaduh dan lain sebagainya. Nah yang terjadi adalah kita kemudian tidak ada clarity, tidak ada sesuatu yang membuat ini jernih. Karena Anda hanya ingin mengubek-ubek kolam itu agar kemudian keruh. Jadi kalau misalnya ada kata-kata, wah, kemudian ini nggak benar dan lain sebagainya. Padahal kalau kita bicara ijazah itu, baik penampakan pertama maupun sampai penampakan terakhir harus konsisten. Karena harusnya berasal dari satu sumber yang sama. Kalau kemudian tidak konsisten dan itu juga ditampilkan di institusi resmi, this is a big question. Pengacara Jokowi Kusuma Rifai dan Ketua Termul Andi Aswan kembali jadi lucu-lucuan di TV setelah dipermalukan dengan telak oleh pakar hukum tata negara sekaligus pengacara RRT Refli Harun yang menyebut kualitas para termul sungguh tidak layak untuk berdebat di ruang publik karena terdapat perbedaan kualitas dalam berpikir. Termul hanya tahu cara menjilat dan membela Jokowi tanpa pikiran. Saya kira rakyat Indonesia tidak bodoh untuk melihat ini. Makanya saya katakan from the beginning, kalau Anda punya strong evidence yang namanya ijazah so-called asli, Anda akan tunjukkan di tahap awal. Kalau Anda kemudian baru ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 dan Anda katakan itulah yang asli, saya katakan goblok semua gitu. Selanjutnya Refli Harun juga memberikan pernyataan yang menohok kepada pengacara Jokowi dan Ketua Termul. Refli menyebut para pembela Jokowi adalah orang yang goblok karena selalu bertahan dengan argumen sampah tanpa bisa menunjukkan ijazah asli Jokowi yang jadi sumber polemik di ruang publik. Jadi kalau misalnya ada kata-kata, wah, kemudian ini nggak benar dan lain sebagainya. Padahal kalau kita bicara ijazah itu, baik penampakan pertama maupun sampai penampakan terakhir harus konsisten. Karena harusnya berasal dari satu sumber yang sama. Kalau kemudian tidak konsisten dan itu juga ditampilkan di institusi resmi, this is a big question. Saya kira rakyat Indonesia tidak bodoh untuk melihat ini. Makanya saya katakan from the beginning, kalau Anda punya strong evidence yang namanya ijazah so-called asli, Anda akan tunjukkan di tahap awal. Kalau Anda kemudian baru ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 dan Anda katakan itulah yang asli, saya katakan goblok semua gitu. Tentu saja pengacara Jokowi dan Termul tidak terima atas pernyataan Refli Harun. Para pembela Jokowi berusaha berkelit dan mencari pembenaran. Namun yang terjadi, pengacara Jokowi malah diospek dan diberi kuliah gratis 7 hari 7 malam agar tidak menyesatkan publik. Beginilah para pembela Jokowi. Mereka akan membolak-balikan undang-undang dan membuat tafsir hukum semau mereka. Yang penting Bapak senang dan pengacara pun jadi kenyang. Mau tidak mau akan berhadapan dengan pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi memang lesannya seperti itu dan itu politik hukum pidana di Indonesia. Oke. Jadi kembali lagi kita hormati yang berjalan, kami menunggu loh.
perkara punishment, tapi untuk mengamati. Tapi kembali lagi nggak boleh, dan kami kan nggak memberi statement apa-apa. Kami hormati, ini masih praduga tak bersalah, belum tentu terbukti juga, tapi kami juga mendorong agar segera terang benderang. Jadi mungkin itu lesson learn-nya ke depan, pada saat Anda melaporkan laporan hukum, laporan upaya hukum, wait and see. Tunggu, lebih kurang itu. Saya mau garis bawahi ya. Begini, dia tadi mengatakan kasus yang di Bareskrim dan Polda Metro berbeda. What? Berbeda apanya? Kan masalahnya sama, yaitu dugaan ijazah palsu. Bedanya adalah di Bareskrim itu dilaporkan oleh TPUA, di Polda dia balik melapor, sama kasusnya. Kalau Anda mengatakan itu berbeda, kita muter-muter ini kan mempertanyakan apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Itu catatannya ya. Yang kedua, dia mengatakan tadi beda pencemaran sama fitnah. Kalau pencemaran itu esensinya benar, tapi Anda nggak berhak ngomong. Kalau fitnah esensinya tidak benar dan Anda ngomong. Saya balikin. Kira-kira kalau kita menggunakan dua-dua pasal tersebut, maka berlaku statement sebagai berikut. Ijazah Jokowi itu memang palsu. Tapi karena Roy Suryo ngomong, maka Roy Suryo kena pasal 310. Kan begitu? Ya kan? Kalau salah ngomong. Kalau ya kan begitu. Nah itu cara dia berpikir. Kalau 311 ijazah Jokowi asli, ya kan? Tapi Roy Suryo ngomong palsu, maka fitnah. Pertanyaan saya adalah, bagaimana mungkin dalam satu laporan ada asli dan ada palsu at the same time? Itu nggak masuk akal kan? Paham? Ya kan? Jadi kalau pasal 310 itu barangnya asli, barangnya palsu, tetapi ketika diomongkan, you have no right untuk ngomongkan itu. Ya. Itu yang dikatakan ahli kami waktu gelar perkara khusus. Tapi pasal 311 KUHP, itu barangnya itu asli, tapi Anda mengatakan palsu, paham? Itu makanya fitnah. Jadi apapun itu ya, kalau kita melihat apa yang kita laporkan itu adalah bukan sekedar lapor melapor. Kita dengan research, kita sudah 7 bulan mengadakan riset untuk itu, kita berkorespondensi dengan Universitas Yamaguchi, dengan PPI yang di Jepang, PPI Yamaguchi juga, ya. Dan itu sudah ada mensreanya semuanya. Jadi kita lihat saja. Gimana Bang Roy? Jauh ya, supaya pemirsa juga tidak terbodohkan oleh statement-statement yang konyol tadi ya, kata-kata Bang Refli Suntorio tadi ya. Apakah dosen itu jabatan publik? Ini saya bacakan aturannya. Undang-undangnya ada. Kebetulan nomornya sama 14, tapi bukan 14 tahun 2008, ini 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pendidik dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransparansikan, mengembangkan, menyebarluaskan pengetahuan teknologi bla 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 kepada masyarakat. Artinya, satu, dosen adalah profesi akademik. Bukan jabatan politik, bukan jabatan publik yang dipilih atau diangkat untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Momen konyol dan memalukan ketika para pembela Jokowi melaporkan Rismond Syanipa ke polisi terkait dugaan ijazah palsu hanya berdasarkan perasaan tanpa data dan bukti yang valid. Termul berdalih bahwa laporan polisi ini didasari atas profesi Rismond sebagai dosen yang dianggap oleh para termul adalah jabatan publik. Tentu saja pernyataan ngawur itu langsung direspon dengan tertawaan oleh Roy dan Refli Harun yang langsung memberikan peraturan dan undang-undang tentang jabatan publik. Apa yang dimaksud jabatan publik? Memegang kewenangan pemerintahan oleh negara. Ini ada loh, ini undang-undangnya. Ya, jadi bukan asal ngomong. Tapi ada jabatan fungsional di sana. Jabatan fungsional. Iya tahu. Maka baca undang-undangnya. Undang-undang itu jabatan publik yang dikecualikan. Betul. Jadi contoh jabatan publik itu presiden, menteri, gubernur, anggota DPR, hakim, jaksa, pejabat dan lain sebagainya. Status dosen di perguruan tinggi negeri, ASN, PPPK, dosen non ASN. Namun meskipun PNS ini jelas banget. Jabatan dosen tetap jabatan fungsional, bukan jabatan publik. Udah jelas. Dalam momen ini, Refli Harun mengkuliti kebodohan dan sesat pikir dari para pembela Jokowi yang tidak mengerti tentang undang-undang jabatan publik, namun selalu bicara omong kosong dalam perdebatan. Beginilah para pembela Jokowi, selalu merasa bisa melakukan apapun untuk membela sang bos peternakan. Termul akan membolak-balikan undang-undang dan membuat tafsir hukum semau mereka. Yang penting Bapak senang, relawan pun jadi kenyang. Wadidaw! Instruksi ya. Kalau saya mestinya penyidik itu juga adil. Ya. Harusnya yang merupakan perbuatan dan diperkirakan itu adalah tindak pidana, betul-betul ya ditelusuri juga gitu loh.
Nah, kita ini kan melihat ada yang namanya unequality dalam proses penegakan hukum ini. Kita tahulah ya kalau di sana kan pede banget tuh kalau sama penyidik dan lain sebagainya. Ya. Sementara kita ini ingin menegakkan yang namanya good governance, clean government kan. Jadi kita harus bedakan. Misalnya saya balik lagi soal pejabat publik dan lain sebagainya. Hanya dua kondisi saja yang memungkinkan seorang warga negara bernama Rismon Sianipar menunjukkan ijazahnya. Ya. Satu, Siapa? karena kehendaknya sendiri. Ya. Dua, ijazah itu digunakan untuk jabatan publik. Yes. Nah, jabatan publik itu bukan yang kayak tadi dosen dan lain sebagainya. Jabatan publik itu adalah Jelas betul. jabatan yang memang mostly sebenarnya jabatan karena pemilihan biasanya. Tetapi ada jabatan-jabatan publik yang tidak pemilihan, diangkat. Menteri misalnya, itu jabatan publik. Oke. Nah, karena itu sekarang kalau kita mau bicara mengenai kewajiban, maka kewajiban yang utama itu adalah Jokowi. Nah, kemungkinan Jokowi ini yang harus Rismon tunjukkan dulu nih, Bang. ijazahnya gitu Untuk loh. Selanjutnya, Refli Harun memberikan paham kepada Termul agar tidak sewenang-wenang melaporkan warga negara yang kritis dengan membabi buta. Refli memberikan contoh bahwa tidak ada satu pasal pun yang bisa memaksa Rismon Sianipar untuk menunjukkan ijazah aslinya, karena itu adalah ranah privasi dan Rismon bukanlah pejabat publik. Berbeda dengan Jokowi yang menggunakan ijazahnya untuk jabatan publik. Tidak sampai di situ saja, Refli juga mengolok-olok Termul yang selalu berbicara dengan basis perasaan hanya untuk membela Jokowi. Baik. Jadi Silakan. yang saya katakan tuh ilmu pengetahuan undang-undang bukan perasaan. Oke. Kalau sana pakai Baik. perasaan, nggak ada ukuran. Mana ada perasaan kita. Bang Ade, silakan. Kita berdasarkan Jadi- data dan Ya. fakta. Loh, Ya, jadi data kan dan begini. fakta tapi tidak berdasarkan hukum. Oke. Baik. Jadi dia mengatakan dia gini, ini soal pemahaman kita ya. Pemahaman kita terhadap sebuah proses akademik. Ya, dia mengatakan ya kan. Dia bilang gini, mungkin kita nggak paham proses mata kuliah, jurnal, book chapter maupun paten. Hanya saya yang paham ya. Hanya saya yang paham itu semua. Kemudian lalu saya bilang universitas kasih apa? Transkrip nilai dan plus ijazah. Jadi saya kira Udah. sooner or later dia akan buktikan itu. Tetapi sekali lagi ya, kalau kita bicara by law, berdasarkan hukum yang ada, tidak ada satupun yang bisa memaksa Rismon untuk menunjukkan ijazahnya karena dilindungi oleh hukum, karena itu adalah ranah privat. Beda sama Jokowi, hukum tidak melindungi lagi karena ijazahnya sudah dipakai untuk jabatan publik. Baik. Jadi Silakan. yang saya katakan tuh ilmu pengetahuan undang-undang bukan perasaan. Oke. Kalau sana pakai Baik. perasaan, nggak ada ukuran. Mana ada perasaan kita. Bang Ade, silakan. Kita berdasarkan Jadi- data dan Ya. fakta. Loh, Ya, jadi data kan dan begini. fakta tapi tidak berdasarkan hukum. Oke. Bang Ade, Jadi silakan. gini, Bang Rismon ini kan dilaporkan oleh Bang Bill itu ada beberapa pasal. Bang Bill itu siapa? Bang Bill ini melaporkan dia pasal 391. Gak jelas juga. Gak jelas juga. Ya, terus pasal 392 Junto Bang pasal Bill itu 22. yang suka Ada bikin pemalsuannya. itu. Pelapor. Iya. Boleh dijelaskan ini siapa nih, Bang? Taufik Bil Hakim, Taufik siapa Bil satu dia? harian YouTuber Nusantara. Nah, yang apa YouTuber Nusantara itu apa? Jadi Apa Bang YouTuber Taufik Nusantara ini nggak jelas atau juga. disebut dengan Bang Mana Bill legal standingnya? itu melaporkan ada 3 sampai 4 Gerombolan pasal. ngaco itu. Oke. Tidak ingin kehilangan muka, Mas Jambul mencoba berkelit dan mencari pembenaran agar terlihat pintar di mata publik. Beginilah para pembela Jokowi, selalu merasa bisa melakukan apapun untuk membela sang bos peternakan. Termul akan membolak-balikan undang-undang dan membuat tafsir hukum semau mereka. Yang penting Bapak senang, relawan pun jadi kenyang. Tidak peduli dengan integritas dan kejujuran, Termul akan terus berusaha melakukan apapun demi membela Jokowi. Di mata kaum Termul, Jokowi itu sempurna dan tidak akan pernah salah. Oke. Jadi artinya gini, ini ada sesuatu yang menurut kamu, apakah itu bukti-bukti yang nanti mau dikatakan asal tidak? Yang saya jelas satu, legal standing dari orang-orang ini itu nggak jelas. Yang kedua, mana yang katanya dari Yamaguchi? Saya khusnuzon saja, kalau sebelum ada bukti hitam di atas putih dari Yamaguchi yang bukan hanya email, tapi itu surat resmi, ada cap bahasanya, ada clear, ya oke. Dan status dia itu adalah tetap benar, status ijazahnya tetap benar selama belum dibuktikan di pengadilan bahwa itu palsu. Baik. Jadi selama itu Boleh tetap saya jawab? benar. Apa Baik. yang dikatakan dia, jadi menelan ludahnya sendiri. Dan selalu mengatakan Pak Jokowi sudah dijudge oleh dia
belum dibuktikan pengadilan. Jokowi itu jabatan 99,9%. Lain banget, bahwa itu palsu. Jokowi itu jabatan publik. Menelan Iya. ludahnya yang sudah dimuntahkan Nggak ada sendiri. ludah yang menelan Itu yang ludah dilakukan itu dia oleh mengatakan Roy Suryo ini. ijazah Ya kan? asli. Artinya Padahal ya, kalau kita katakan aja diasuhan dia semua orang parah, ya Bang. alumni dari Jepang. Nggak jelas. Ingat, Itu Janda, juga bukan alumni seluruh Jepang, alumni bukan juga Jepang alumni negeri itu dia. mempunyai koneksi yang Ngapain kuat. juga dia ngomong? Di bawah dari Standingnya Persada. nggak ada itu. Yang koneksi yang kuat Universitas yang online ada aja di itu Indonesia. ribut aja. Ya, Ya. mereka mempunyai jaringan untuk itu. Mana? Yang kita Mana ada buktinya? bukti untuk itu. Nggak Tidak ada perlu kita buktinya. lampirkan bukti yang bersih. Nggak Itu ada adalah buktinya. barang bukti yang Mana? Tunjukin. nanti Tunjukin itu buktinya. adalah di Iya, Polda tunjukin. Metro Jaya. Saksi Anda sudah ke Jepang langsung, Kakak Yamaguchi Mana? langsung. Dari Jepang mana saksi? Saya tunggu tanggal mainnya. Lah, iya, Kalau enggak. saya tersenyum, itu sudah tanggalnya. Oh ya, dia yang Oke. tersenyum. Ada rencana salah kapan aja, nih, Bang? bohong aja dia. Dalam bulan ini. Bukan. Bohong aja Dalam dia. bulan Suara ini. tersenyum dia bohong bilang ijazah. Dalam bulan ini akan berangkat ke sana dan sudah Itu subjek tuh yang diteliti oleh Mas Roy Suryo dan dia yakini itu sebagai sesuatu yang reliable dan valid. Oke, enggak, tapi gini, tentu tidak bertanya Pak ini ijazah asli atau palsu, itu jump to conclusion. Tapi saya ingin tanya, kalau saya peneliti, saya akan tanya, oke ini ada kejanggalan. Katakanlah misalnya salinan tadi, ini yang kecil, ini yang besar. Ini gimana Pak Jokowi? Kan begitu? Iya. Lalu kemudian ada misalnya ada garis yang berbeda, ada garis di foto dan seterusnya. Kampusnya juga, Gajah Mada juga. Oke, Man, tentu pertanyaan saya seperti itu. katakan tidak semua orang memiliki kemewahan untuk bisa langsung Itu yang saya interview mau tanya. Pak Jokowi. Tapi kalau punya konsekuensi hukum nggak boleh dong Bang. Konsekuensi Kan ada batasan. Loh, apa? iya, kan mencemarkan nama baik seseorang Bang. Kalau setiap kita melakukan penelitian terhadap pejabat publik dan Anda mengatakan pencemaran nama hukum, Anda tidak pernah baca Begini, putusan Bang. MK namanya. Apa mau saya tulis besok tentang sosok seorang Refli Harun dengan versi saya? Silakan. Apa saya melakukan kiri kanan? Silakan. Saya kira nggak Silakan. Dengan metodologi. Saya tantang, hanya sampaikan, silakan. Bang Refli. Silakan. Pengacara termul kelas receh, Rasman Nasution, dibenamkan dalam perdebatan oleh pakar hukum tata negara Refli Harun saat berdebat sengit di forum diskusi. Awalnya Rasman coba menggertak Refli Harun dengan menyatakan akan membuat buku tentang Refli Harun seperti buku yang dibuat oleh RRT untuk Jokowi dengan tujuan membuat Refli Harun ciut dan berhenti membela RRT. Namun yang terjadi, Refli Harun dengan tegas mempersilahkan dan malah menantang balik Rasman untuk segera membuat buku tentang dirinya. Saya melihat Silakan. intelektual seorang Refli Silakan. Harun malam ini berubah dan Ditantang bergeser. silakan, nggak Karena berani ilmu Anda. adalah kebenaran Bang. Anda Abang ditantang jangan silakan, nggak terbawa berani. oleh isu Anda opini mau publik menulis yang tentang liar. Refli Harun jelek? Itu yang saya Silakan. katakan. Yang nulis Berani dulu nggak? dong. Kalau abang Silakan. katakan itu tidak menjadi masalah, saya akan coba cari tahu nanti Ditantang, bagaimana berani pendapat dia. saya. Yang nulis dulu bicara. Boleh, Bang. Oke, silakan. Silakan. Gini. Oke. Silakan tulis tentang Refli Harun buruk oleh Rasman Nasution. Masalahnya akan dipercaya orang apa enggak? Kan muncul lagi. Loh, bukan begitu. Muncul lagi kan? Kita Ditantang dengan tegas oleh Refli Harun, malah membuat Rasman Nasution sebagai pengacara termul jadi ciut nyali dan membuat dirinya jadi tertawaan narasumber dan penonton yang hadir di studio. Bahkan Refli Harun mengolok-olok Rasman dengan bertanya kepada penonton, apakah para penonton percaya kepada Refli atau Rasman Nasution? Yang dijawab dengan kompak oleh penonton, percaya kepada Refli Harun, yang membuat Rasman hanya tersenyum kecut menahan malu. Itu bro, tadi. kita adu integritas. Bang, sini. Bang begini. Nih. Selama ini ada abang Rasman Nasution. begini. Ya, Ini Bang Refli abang saya. Selama ini intelektualnya Ya. luar biasa. Ini Tapi ada hari Rasman abang kok berubah Nasution. gitu loh Bang. Ini ada Refli Harun. Ya. Anda percaya Rasman Nasution atau Refli Harun? Wah itu yang keliru Bang. Saya sama Iman. Itu kata abang. Tapi saya Adinda Rasman, silakan tulis Refli Harun ya. Teman-teman. Nggak apa-apa. Saya orang open mind. Nggak akan dilaporin. Nggak akan saya laporin. Ya. Saya akan uji dan saya akan adakan diskusi. Apakah tulisan dia benar atau tidak tentang Refli Harun? Ya. Sebatas itu ya. namanya Oke, berani. baik. Saya menafsirkan ini takut diproses di pengadilan, takut di penjara dan malu-malu untuk minta maaf kepada Jokowi. Itu pikiran saya. Oke, baik. Kita berikan Makin tangan nggak untuk. jelas ini. Ini penting ya. Saya klarifikasi. Oke, sebentar ke Pak Ugro ya. Nanti silakan. Panjang sekali ini Adinda Rasman ini ya. Saking panjangnya kita nggak tahu nih dia ini mau ngomong apa sesungguhnya. Bukan, ya kan? saya menghadapi abang Bang. Tentu saya pakai Iya, konsep Bang. ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sobari. Ya. Satu, terhasut. Ini bahasa politik atau bahasa hukum? Kalau kita bicara tentang bahasa hukum, saya sudah jelaskan. Pasal 160 itu memang dikenakan pada klaster 1. Tapi proses penghasutan itu tidak seperti yang Anda katakan. Kalau misalnya dia terhasut, ya tadi bakar rumah, bakar dia rumah.
Masa terhasut kok tiba-tiba hati nuraninya tergerak untuk menjadi ahli RRT terhasut gimana? Itu kan bukan ukuran hukum, itu ukuran perasaan kan begitu. Kita kan pakai ukuran hukum dong. Jadi nggak ada yang namanya penghasutan terhadap Ugroseno, penghasutan terhadap Sobari, penghasutan terhadap Din Samsudin. Itu melecehkan namanya, bayangkan. Mereka ini kan orang-orang hebat. Selanjutnya, Refli Harun juga mematahkan argumentasi konyol dari Rasman Nasution yang menyatakan bahwa Jenderal Purnawirawan Polisi Ugroseno dan budayawan Muhammad Sobari telah terhasut oleh penelitian RRT dalam persoalan ijazah Jokowi hingga bersedia jadi saksi ahli untuk RRT. Tidak ingin kehilangan muka, pengacara Termul mencoba berkelit dan mencari pembenaran. Rasman tetap ngotot dengan pernyataannya yang menyatakan buku RRT tidak ilmiah dan bukan hasil penelitian, melainkan hanya fitnah dan kebencian semata. Mau tanya abang, dalam konteks hukum ada yang disebut dengan intellectual dader. Dia bukan pelaku pembakaran tapi otaknya dia. Apa harus fisik baru dikatakan terhasut? Tidak dong bang. Kita boleh berbeda persepsi di sini. Kita ini kan bicara secara intelek dalam maksud kasus saya. ini. Dalam Iya. kasus ini mereka Iya. dikenakan pasal 160 KUHP Iya sudah. kan abang tadi mengumpamakan dibakar, ya kan? membakar misalnya. Iya. Ini ijazah. Oh iya. Pikiran dong, pikiran. Iya. Ah. Saya katakan keyakinan itu tidak bisa dikatakan bahwa orang itu terhasut. Jadi gini, kita ini contest of intellectuality di rakyat bersuara ini. Kita ngomong, Refli Harun ngomong, Rasman Nasution ngomong. Nanti biarkan rakyat lebih percaya omongan Refli Harun atau omongannya Rasman Nasution. Nggak bisa kita dibilang terhasut. Ini kan contest of intellectual. Kalau Anda lebih meyakinkan ngomongnya, Anda akan dipercaya orang. Dalam momen ini, Refli Harun benar-benar membabat habis Rasman Nasution dengan menyatakan bahwa jika seseorang percaya terhadap pernyataan atau penelitian orang lain, itu bukanlah sebuah penghasutan, melainkan substansi dan logika akal sehat yang akan mempengaruhi pemikiran orang lain yang berakal sehat. Oleh karena itu, Refli Harun meminta Rasman untuk belajar lagi dan tidak ngawur dalam berargumentasi dan berlogika, agar orang lain bisa yakin dengan argumentasi yang disampaikan, bukan malah memaksa orang lain untuk mengikuti logika ngawur yang sering digunakan oleh para termul. Kan begitu, tapi kalau Anda nggak jelas ngomongnya ke sana kemari dan lain sebagainya, konsepnya nggak ada, ya orang nggak percaya. Kan ini soal kepercayaan diri dan soal ilmu pengetahuan, soal bagaimana deliver atau tidak menyampaikan ke publik. Lagi. Tapi saya ingin tanya ke Pak Sobari dulu. Beliau kan metodologi. Nah, ini satu situ. Gini ya, saya tambahkan sedikit ya, begini. Kita ini kalau tidak terlalu pintar betul metodologi, jangan juga lah tahu gitu ya. Begini, banyak sekali tulisan-tulisan Orde Baru yang mengkritik Pak Harto. Nggak wawancara tuh mereka Pak Harto. Kenapa begitu? Ditulis di buku juga? Iya, ditulis di buku. Bahkan ada jurnal mungkin? Iya, kita ini kadang-kadang tidak memiliki kemewahan untuk bisa interview yang bersangkutan, itu satu. Yang kedua, kadang-kadang kita sudah cukup merasa reliable dan valid tanpa mewawancarai orangnya, karena yang diuji adalah objeknya. Kalau kita lihat misalnya Mas Roy dengan telematikanya, objek yang diupload Dian Sandi itu more than enough untuk diteliti, kan begitu. Karena itu kemudian ngapain kita wawancara Pak Jokowi? Kan kita sudah tahu jawabannya. Nggak mungkin dia bilang, ya ijazah saya memang palsu. Ya kan nggak mungkin. Karena objeknya itu adalah ijazah, maka ijazah itulah yang menjadi hal yang harus diteliti. Nah, tentu pertanyaan begitu. Lalu saya tambahkan lagi, Anda nulis tentang Abraham Lincoln misalnya, tokoh pembebas budak Amerika Serikat. Anda wawancara dengan Abraham Lincoln yang sudah mati. Nulis tentang Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, Anda harus wawancara dengan Donald Trump. Itu kan pikiran yang nggak masuk akal. Karena itu, seorang peneliti yang penting jujur. Apakah itu cukup sudah reliable, sudah valid atau tidak untuk sampai pada kesimpulan. Tetapi sebuah penelitian itu subject to. Jadi kalau mengatakan ijazah Jokowi 99,9% palsu, itu subject to yang diteliti oleh Mas Roy Suryo.
dan dia yakini itu sebagai sesuatu yang reliable dan valid. Itulah kepedulian kami terhadap apa peduli? Republik ini. Anda tidak peduli. Sehingga kami Anda hanya juga melindungi tidak Jokowi mau dengan membunuh bahwa killing the ada messenger. pihak Udahlah, yang orang semua dirinya tahu. sendiri tidak bisa dia benahi, tahu lah kualitas dia dia. membenahi orang lain. Siapa mereka gitu. Yang notabene mereka kalau membangun kita- narasi, mereka kalau kita bisa bicara beropini. kredensial, tanya Dan tuh, sekarang, lulusan Mbak Diana, yang lulusan harus fakultas Anda- mana dia? Yang harus kita pahami bersama-sama adalah Anda lulusan fakultas bahwa hukum mana? seorang yang bernama Rismond saat ini Gak jelas, sudah Mbak. mulai Gak jelas kepetaran dan grupnya. Gak Dan jelas. bisa kita tahu bahwa Bang Rismond dulu Rekeningnya juga gak jelas. anti terhadap Gak jelas juga. siapa Roy. Dia mengatakan Roy Ada tidak jelas Darmawan. dan lain sebagainya. Boleh nggak Itu satu ada pertanyaan gitu buat loh. saya? Nah, Anda itu- lulusan fakultas itulah mana? yang Hukum mana? menjadikan bahwa apapun Ade itu- Darmawan. Saya tambahkan. Saya tanya. Ade Darmawan. adalah Ade Darmawan. etika. Ade Darmawan. Saya tanya. Anda lulusan fakultas hukum mana? Anda lulusan fakultas hukum mana? Terjadi momen memalukan ketika pembela Jokowi Ade Darmawan dibuat gelagapan oleh pengacara RRT Refli Harun yang mempertanyakan kampus tempat Ade Darmawan lulus kuliah hukum. Dicecar terus-menerus oleh Refli Harun, membuat Ade Darmawan terdiam dan mencoba menghindar. Ia hanya cengar-cengir menahan malu dan mengalihkan pembicaraan. Apakah Ade Darmawan seperti halnya Sylvester Matutina yang dijuluki kampus ruko oleh Roy dan Mustafa saat berdebat sengit? Ade Darmawan. Saya tanya. Anda lulusan fakultas hukum mana? Anda lulusan fakultas hukum mana? Saya Menuduh fakultas seseorang. hukumnya, saya Menuduh tidak perlu seseorang. Anda tahu. Tidak Seseorang. perlu Anda tahu. Ya, Kok gak perlu tahu ini? Ini lucu banget ini pemirsa. Ada orang yang gak kenal. menyerang. Tolong komentar ini di bawah. Abal-abal. Tolong komentar di bawah ini. Siapa Ade Darmawan? Karena dia nggak mengenal saya. Tidak ingin kehilangan muka, Mas Jambul mencoba berkelit dan mencari pembenaran. Ia langsung playing victim seolah diserang dan direndahkan oleh Refli Harun. Padahal Termul sendiri mempertanyakan dan melaporkan Rismond Sianipa terkait ijazahnya. Padahal itu adalah privasi dari warga negara yang tidak memiliki jabatan publik. Namun karena Rismond sangat kritis terhadap Jokowi, maka disitulah Termul pasti akan terus menggonggongnya. Perlu dong, kita perlu tahu Kita dengarkan omongannya apa nih? Iya. Sekualitas apa omongan lulusan ini? Roy dan Bang Refli ini kan, kalau saya sudah mengategorikan saya punya diri saya adalah pakar. Saya ogah tuh nanyain universitas mana. Loh, ya itu kan? penting. Atau menyerang orang lain. Anda nanya Ini yang pertama. ijazahnya Rismond kok. Yang kedua adalah Nggak menyerang. Aneh itu. menurut saya kasihan. Seorang pakar turun gunung, turun level. Ya kan? Ini kasihan ini. Bukan Ya kan? menanyakan Kalau Anda misalnya dari mana, nanti fakultas Rismond, apa, seperti itu itu. memang penting. akan menunjukkan ijazahnya. Jelas. Anda Iya. gimana? Gak jelas. Kalau ditunjukkan sudah pernah ditunjukkan sama Rismond. Jadi gini, Lah, iya, Rismond suatu saat sudah pernah menunjukkan itu. Ya. Kami punya video itu. Oke. Nah, sehingga teman-teman ini meneliti, melihat itu. Oh ini ada perbedaan nih. Nah itu. Ya itu Ini buktinya. penjelasannya dari Yamaguchi gak? Nah Nah kemudian. itu penjelasannya bukan dari Yamaguchi. Gini Mas Roy, sebentar. Saya jelasin kalau Ini mengenai konyol Yamaguchi. banget. Jadi email Jadi juga kalau sudah kita kita menjelaskan terima. itu yang otoritatif. Iya, yang Ini sudah otoritatif. kita terima Harus dan orangnya dia harus menyatakan iya, bahwa harus tidak iya. pernah ada yang namanya saudara Rismond. Mana Oke, buktinya? baik, Kopnya Bapak-Bapak, dari kita Yamaguchi masih akan mana? lanjutkan Suratnya perbincangan mana? hari ini. Ada Pemirsa, capnya kita mana? akan Kuliah kembali S1, usai jeda. S2, Beginilah para pembela Jokowi, selalu merasa bisa melakukan apapun untuk membela sang bos peternakan. Termul akan membolak-balikan undang-undang dan membuat tafsir hukum semau mereka. Yang penting Bapak senang, relawan pun jadi kenyang. Tidak peduli dengan integritas dan kejujuran, Termul akan terus berusaha melakukan apapun demi membela Jokowi. Di mata kaum Termul, Jokowi itu sempurna dan tidak akan pernah salah. Nah, jadi gini, kan masing-masing advokat ini kan memiliki organisasi. Ya, tapi bukan organisasi. Bukan, memiliki organisasi induk. Advokatnya. KTA-nya dari mana? Kan di dalam peraturan organisasi itu tidak boleh kuasa di atas kuasa, harus ada pencabutan. Nggak. Jadi itu kalau seandainya, misalnya gini ya. Nggak bisa dong. Enggak, kalau itu sebuah organisasi standingnya. Kalau misalnya gini, saya minta Pradi Bersatu membela saya, tapi tiba-tiba saya organisasi lain, nah itu baru. Kalau ini, itu salah total. Itu salah total menurut. Nggak bisa bang. Kok nggak bisanya Nggak gimana? bisa karena kita terikat
dari organisasi. Saya juga punya KTA. KTA saya ketika peraturan organisasi tidak mengizinkan, maka saya harus patuh dong. Saya bilang itu, tadi tuh Pak Anda bilang nggak bisa. Saya bilang bahwa kalau saya udah minta Pradi Bersatu lalu minta organisasi, nah itu nggak bisa. Itu sama-sama organisasi. Tapi yang bisa kalau Ini nih individual basis yang namanya bala RRT. Edukasi ya. Bentar dulu. Tinggi juga dia yang namanya bala RRT, yang namanya bukan organisasi. Oke, clear Anda ya. bisa nggak dipanggil sebagai bala RT, sebagai taka? Itu kan cuma sebutan di depan saja. Oke. Itu bukan organisasi, tidak ada ART-nya. Anda ngerti nggak soal organisasi? Tapi secara individu. Terjadi perdebatan sengit antara pengacara Termul sekaligus Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan, dengan pengacara RRT, Refli Harun. Awalnya Ade Darmawan mempermasalahkan para pengacara yang membela Roy Suryo karena memiliki kuasa di atas kuasa, yang menurutnya bertentangan dengan kode etik pengacara. Namun Refli Harun langsung membantah dengan tegas semua pernyataan Mas Jambul dan mempertanyakan kapasitasnya sebagai pengacara yang tidak paham aturan dalam berorganisasi. Ini menarik ya. Tidak keberatan gitu ya. Tidak menarik. Anda bertiga pengacara semua. Karena gini bang, setiap individu Singkat yang lawyer, dianggap lawyer, itu kan harus ada 2 persyaratannya. Oke, dipercepat. Pertama, Dia punya KTA Kedua. dan tunduk pada peraturan organisasi. Oke. Terus yang kedua adalah BAS, berita acara sumpah. Nah, kalau dia tidak tunduk dengan peraturan organisasi, katanya bisa dicabut. ya. Nah, peraturan organisasi mengatakan bahwa tidak boleh kuasa di atas kuasa. Ya itu peraturan organisasi dia. Ini kan tidak kuasa di atas individual basis. Kita lihat organisasi Pradi. Jadi buktinya yang organisasinya si saya ini saya ikadin ya. Itu tidak Jadi boleh. so far so good, nggak ada masalah. Gitu. Karena kalau kita lihat baik kakak maupun bala RT itu beda-beda organisasi. Damai Hari Lubis. Iya. Individual basis. Kita tunggu nanti di persidangan ya. Oke, Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Tidak ingin kehilangan muka Deskakmat dengan menohok oleh Refli Harun, Mas Jambul langsung mencoba berkelit dan mencari pembenaran. Selanjutnya Refli Harun meneruskan kuliah gratisnya kepada pengacara Termul Ade Darmawan, biar tidak dungu dan jadi paham bahwa kuasa yang diberikan oleh Roy Suryo CS kepada pengacara untuk membantu dalam persoalan hukum, basisnya adalah individual, bukan organisasi. Begini, saya katakan ya, ini adalah basisnya individual. Jadi yang namanya bala RRT, taka dan lain sebagainya itu bukan organisasi. Beda sama Pradi Bersatu. Kalau Pradi Bersatu itu organisasi. Tapi secara etika harus Jadi dicabut kan gini, 2 kan lainnya. masing-masing advokat ini kan memiliki organisasi. Ya, tapi bukan organisasi. Bukan, memiliki organisasi Iya. induk. Iya. KTA-nya dari mana? Loh. Kan di dalam peraturan organisasi itu tidak boleh kuasa di atas kuasa, harus ada pencabutan. Nah. Jadi itu kalau seandainya, misalnya gini ya. Nggak bisa dong. Enggak, Kan di kalau organisasi. itu Nah, nggak tahu deh Pradi sebuah seperti organisasi apa. Kalau Pradi standingnya. Bersatu nggak bisa. Kalau misalnya gini, saya minta Pradi Bersatu membela saya, tapi tiba-tiba saya organisasi lain, nah itu baru. Oh, enggak. Kalau Oh, ini, enggak. itu salah total. Kita Itu terikat salah dulu. total menurut. Nggak bisa bang. kok nggak bisa Etika- gimana? Nggak bisa etika karena kita KAI. terikat dari organisasi. Saya juga punya KTA. KTA saya ketika peraturan organisasi tidak mengizinkan, maka saya harus patuh dong. Beginilah para pembela Jokowi, selalu merasa bisa melakukan apapun untuk membela sang bos peternakan. Mereka adalah gerombolan kaum ABS, asal Bapak senang. Tidak peduli dengan integritas dan kejujuran, Termul akan terus berusaha melakukan apapun demi membela Jokowi. Di mata kaum Termul, Jokowi itu sempurna dan tidak akan pernah salah. Bilang itu, tadi tuh Pak Anda bilang nggak bisa. Saya bilang bahwa kalau saya udah minta Pradi Bersatu lalu minta organisasi, nah itu nggak bisa. Itu sama-sama organisasi. Tapi yang bisa kalau Ini menurut nih individual basis yang namanya bala RRT. Edukasi ya. Bentar dulu. Tinggi juga dia yang namanya bala RRT, yang namanya taka, bukan organisasi. Oke, clear Anda ya. bisa nggak dipanggil sebagai bala RT, sebagai taka? Itu kan cuma sebutan di depan saja. Oke. Itu bukan organisasi, tidak ada ART-nya. Anda ngerti nggak soal organisasi? Tapi secara individu. Anda tidak bisa dikriminalisasi kalau Anda menjalankan public interest atau urusan publik. Adapun soal Egy Sujana dan Roy Suryo, itu soal privat antar 2 warga privat, urusan privat juga. Oke. Kalau soal ijazah urusan publik. Nah, Karena ijazah itu digunakan saat mencalonkan. ya, Itu maksud Anda? untuk public official. Ya. Jadi kalau misalnya ijazah itu ditaruh saja di bawah bantal walaupun palsu nggak ada urusan. Tapi karena dia digunakan untuk jabatan publik mulai dari wali kota sampai presiden, maka dia menjadi urusan publik. Kapanpun bisa dipersoalkan walaupun sang pemiliknya sudah lagi tidak menjabat. Apalagi sekarang masih dia menjabat di Danantara sebagai public official begitu. Tetapi kita tidak persoalkan lah itu. Yang kita persoalkan adalah seharusnya
orang yang bekerja untuk urusan publik atau public interest tidak boleh dikriminalkan. Oke. Ijazah Jokowi itu adalah urusan publik, bukan urusan privat. Anda yakin akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi? Nah, kalau kita nggak yakin, ngapain kita maju? Oke. Pengacara RRT Refli Harun memberikan kuliah gratis 7 hari 7 malam kepada pengacara asal Bapak Senang pembela Jokowi, Kusuma Rifai, soal langkah hukum yang diambil oleh RRT saat menggugat pasal fitnah di Mahkamah Konstitusi. Pengacara Jokowi nampak panik dengan langkah yang diambil oleh kubu RRT yang bisa menyebabkan kekalahan telak di kubu Jokowi. Jika kita bicara soal berandai-andai ya, jika ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, apa langkah hukum yang akan dilakukan Pak Jokowi? Ya, kami menghormati ya apapun keputusan nanti. Tapi yang menjadi menarik adalah begini, apakah kita mau bangun sebuah kaidah setiap pejabat publik atau setiap presiden Indonesia sekalipun sudah berakhir masa jabatannya, tapi seumur hidupnya dia harus menerima fitnahan, cacian, makian tanpa bisa menjaga harkat dan martabatnya. Menurut saya nggak fair. Orang-orang yang pernah bekerja untuk negeri ini justru harusnya mendapat penghargaan. Ini enggak. Seolah-olah kalau kaidah yang dibangun adalah seumur hidupnya setiap pejabat negara harus siap dicaci, dimaki, difitnah tanpa boleh membela dirinya. Apa bangunan itu yang mau kita bangun dalam itu keliru juga bermasyarakat? Oke, ditahan. Satu hal dari putusan KIP juga menarik. Tadi kan sebenarnya kan teman-teman berangkat dari putusan KIP seolah-olah ini. Dalam momen ini, pengacara Termul secara tidak langsung menginginkan rakyat atau warga negara tidak mengusik para pejabat yang sudah pensiun dari jabatannya karena telah bekerja keras untuk negeri ini. Namun semua narasi ngawur itu langsung dibungkam oleh Refli Harun yang menyatakan bahwa semua kebijakan yang dilakukan oleh para pejabat saat sedang menjabat jabatan publik dapat dimintai pertanggungjawaban baik saat menjabat ataupun setelah tidak menjabat lagi. Ya. Tapi coba cermati kaidah yang KIP. Beli kurang kaidah mereka begini. Kalau ternyata si cabub ini tidak terpilih, maka itu menjadi dokumen pribadi. Ya. Kalau dia terpilih menjadi dokumen umum. Artinya kalau dia terpilih tetap private. Ini sekarang pejabat ini sudah berakhir. Tapi kan dokumen itu yang digunakan saat beliau mengajukan diri. Makanya kalau dia tidak terpilih maka dia tidak menjadi private. Ya. Dia sudah ikut loh kontestasi. Tapi kalau pada saat dia kalah maka dokumen menjadi private. Itu beda. Yang menang dia akan lanjut. Nah sekarang orang ini sudah pensiun, sudah berakhir. Apakah terus bisa diacak-acak apa tuh diserang, dibuat sedemikian rupa ya? Ini juga kaidah yang perlu kita dalami. Sejauh mana sih kita melihat saya setuju bahwa setiap pejabat publik perlu ada pertanggung jawab publik, tapi juga ada batas-batasnya yang perlu kita hargai. Nanti kita lihat putusan MK bagaimana memandang ini ya. Tapi buat saya pribadi, menurut saya kalau dia sudah berakhir. Jadi belum ada bayangan akan langkah hukum apa ketika MK mengabulkan? Oh enggak, itu belum. Upah hukum pihak ya. Kami nggak bisa masuk sebagai pihak yang berkepentingan. Nanti DPR dan pemerintah yang jadi pihak. Bisa, kalau mau masuk juga bisa. Bedanya apa tadi Bung Refli? Jadi kita harus membedakan antara before, during, dan after. Kalau before itu Anda tidak masuk during, sehingga it's okay kalau seandainya Anda masuk dokumen publik, tapi karena Anda tidak terpilih sebagai pejabat publik, maka dia tidak menjadi dokumen publik, kan begitu. Tapi kalau Anda sudah menjadi pejabat publik, apalagi 2 periode, 20 tahun, hampir dari wali kota ya, dari wali kota 15 tahun lah, 20 tahun, maka kita sudah bicara tentang dokumen yang sudah digunakan sebagai pejabat publik. Beda. During dan after. Nah, pertanyaannya adalah ketika Anda after, apakah Anda masih bisa digugat? Yang digugat itu sebenarnya bukan Pak Jokowinya. Yang digugat ijazah yang digunakan. Sama saja kita misalnya mempermasalahkan kebijakan-kebijakan yang Jokowi ambil misalnya. Direview kebijakan tersebut. Ya kebijakan itu masih bisa direview, misalnya kereta cepat, bandara dan lain sebagainya. Kalau ditemukan korupsi di sana misalnya, ya Pak Jokowi tetap bisa dituntut. Nah, tetapi tindakan-tindakan Pak Jokowi setelah tidak lagi menjabat, ya misalnya dia melakukan apalah. Itu tidak bisa dihitung. Nah, itu lain lagi masalahnya. Ketika kita kemudian menggeser tema besar tentang integritas, tentang good governance dari kekuasaan pemerintahan Jokowi selama 10 tahun kepada Rismon dari Bali G, saya nggak habis pikir. Jadi kok sesuatu yang besar tiba-tiba jadi kecil sekali. Saya tahu nanti kalau Roy Suryo ya ada kelemahannya seperti itu, dilaporkan lagi. Sudah. Refli Harun dicari-cari, dilaporkan juga nanti. Dr. Tifa begitu juga. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah dalam masa depan kita akan terus merusak demokrasi kita dan penguasa yang zalim akan tumbuh dan berkembang terus-menerus.
tanpa akuntabilitas, tanpa kontrol publik yang educate atau memadai. Gara-gara yang begini-beginian ini, yang interupsi, lalu kemudian tiba-tiba melapor hak publik dan lain sebagainya. Nggak jelas pikiran dan konsep. Ya, konsep berpikirnya itu nggak ada. Warga negara Indonesia. Bagaimana? Dilindungi konstitusi. Siapapun yang mau melaporkan itu haknya mereka, bos. Ya kan? Jadi konstitusi itu mengatur kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Anda siapa? Bukan hak lapor melapor. Hak saya kok. Emang lu siapa yang mau larang-larang gue melapor? Itu hak orang dong. Terjadi perdebatan sengit antara pakar hukum tata negara Refli Harun dengan pengacara Sri Mulat Ade Darmawan tentang tuduhan mereka terhadap ijazah Rismond Sianipar yang diduga palsu oleh gerombolan Termul dan digunakan untuk mendapatkan jabatan sebagai dosen. Selanjutnya Ade Darmawan ngotot dan berpendapat bahwa laporan polisi yang dilakukan oleh mereka adalah hak setiap warga negara. Tentu saja pernyataan ngawur itu membuat Refli Harun sampai beristighfar dan mengelus dada mendengar kesesatan berpikir dari para begundal Jokowi. Kalau Anda mau berjuang, mau bicara transparansi di ruang demokrasi, masuk TV dan lain sebagainya, ya maka Anda harus siap berargumentasi, siap mengemukakan data, siap fakta dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting itu siap berargumentasi yang baik. Nggak asal ada nalarnya, ada pikirannya, ada konsep besarnya. Kayak ini. Jangan tiba masuk, tiba akal. Ujung-ujungnya kalau nggak setuju prapit aja, kalau nggak setuju laporkan aja. Kita tunggu. Kita tunggu. Terus katanya minggu depan Selanjutnya perdebatan semakin memanas ketika membahas tudingan para Termul yang mengatakan jabatan dosen adalah jabatan publik dan bisa dimintai pertanggungjawaban publik. Tentu saja pernyataan Asbun itu langsung dibantah dengan tegas oleh Refli Harun yang menyebut Termul sontoloyo karena kebodohan dalam membaca undang-undang. Bahkan Refli Harun sampai menginterupsi Mas Jambul saat berbicara karena dianggap ngawur dan dapat menyesatkan publik. Semua yang disampaikan itu baru dugaan, kemungkinan. Sebelum kami melihat sendiri, ya, itu penting. Tidak bisa dia ngomong A, ngomong B, kayak rektor salah satu kampus di Jogja itu ngomong panjang nggak ada buktinya sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Minggunya nyerempet ke saya dan substansial aja. Artinya, apa yang dia katakan tadi itu sudah mencampur adukan antara hak publik dan hak private. Jelas betul, Undang-Undang 14 tahun 2005. Dosen itu apa? Dosen itu pejabat private, bukan jabatan publik. Lain dong. Ketika seseorang dengan mudahnya terus nanti kita uji tuh Mas Roy. Nanti kita uji apakah undang-undang itu dosen bukan pejabat publik. Itu nanti kita uji dong dalam pemeriksaan. Ini sampaikan tuh ini sontoloyo ya. Sesuatu yang belum ada putusan pengadilannya itu maka kita harus pakai sekarang. Kalau nanti diuji ya nanti. Jadi sekarang adalah one thing for sure, apakah dia jabatan itu publik bukan atau jabatan publik. Kan begitu. Ini kan pendapat jabatan ada dasarnya. Tidak dikatakan ya, di situ bahwa bukan jabatan alasannya. publik. Dia ngomong pakai perasaan. Susah. Makanya ini ya, ini the killing messenger. Mana? Rismond itu warga negara biasa, bukan orang yang luar biasa pernah punya jabatan publik. Etika dan moralitas. Mbak Diandra, ketika kami interupsi, Anda kan tidak memberikan kesempatan. Dia ngoceh terus mereka ini kan. Silakan Bang Refli gimana? Oke, saya diam. Jadi sekali lagi ya. Setelah diinterupsi oleh Refli Harun karena dianggap tak bermutu dan menyampaikan kebodohan di ruang publik, Mas Gogon hanya tersenyum kecut menahan malu dan mempersilahkan Refli Harun untuk berbicara. Dalam momen ini, Termul dibabat habis oleh Refli Harun saat diberi kuliah gratis tentang integritas. Bahkan Refli Harun membuat pernyataan yang begitu menohok saat menyebut kemunculan Termul telah merusak negara ini karena hanya bekerja dan membela sesuai pesanan dari penguasa. Ketika kami interupsi, Anda kan tidak memberikan kesempatan. Dia ngoceh terus mereka ini kan. Silakan Bang Refli gimana? Oke, saya diam. Jadi sekali lagi ya, kalau kita bicara publik, ya publik paham lah. Saya kan katakan killing the messenger. Jadi RRT ini plus 3 yang lainnya, RRK, itu kan sedang mempermasalahkan ijazah Jokowi. Dan itu justified. Dalam alam demokrasi, dalam alam hukum, konstitusi dan lainnya justified. Karena dia adalah pejabat publik, bahkan paling tinggi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Ketika kemudian warga negara yang mempermasalahkan ini, yang tidak punya backup dan kekuatan apapun, respon itu siapa?
dari kampung Bali ke sana, ternyata tidak punya kekuatan partai politik, kemudian mau diincar, itu yang namanya killing the messenger. Nah itu adalah gejala yang paling tidak sehat bagi demokrasi. Kalau kita bicara tentang state and civil society, ya, maka civil society seperti mereka-mereka ini itu harusnya menjaga demokrasi. Bagaimana kita bergandeng tangan untuk menjaga, mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak korup, agar tidak semena-mena dan lain sebagainya. Bukan ngantemi orang yang kritis pada pemerintahan. Ini kerja-kerja orang yang menjadi agen-agen kekuasaan yang sifatnya tidak demokratik. Makanya rusak negara kita kalau muncul orang-orang seperti ini yang bekerja berdasarkan pesanan kekuasaan. Orang yang bekerja berdasarkan pesanan kekuasaan udah pasti nggak mutu. Tidak ingin kehilangan muka, Mas Jambul mencoba berkelit dan mencari pembenaran agar terlihat pintar di mata publik. Beginilah para pembela Jokowi, selalu merasa bisa melakukan apapun untuk membela sang bos peternakan. Termul akan membolak-balikan undang-undang dan membuat tafsir hukum semau mereka. Yang penting Bapak senang, relawan pun jadi kenyang. Tidak peduli dengan integritas dan kejujuran, Termul akan terus berusaha melakukan apapun demi membela Jokowi. Di mata kaum Termul, Jokowi itu sempurna dan tidak akan pernah salah. Itulah kepedulian kami terhadap apa peduli? Republik ini. Anda tidak peduli. Anda hanya melindungi Jokowi dengan membunuh killing the messenger. Udahlah, orang semua tahu. Sendiri tidak bisa dia benahi. Dia membenahi orang lain. Kalau kita bicara kredensial, tanya tuh lulusan fakultas mana dia? Yang harus kita pahami bersama-sama adalah Anda lulusan fakultas hukum mana? Seorang yang bernama Rismond saat ini sudah mulai kepetaran dan grupnya. Dan bisa kita tahu bahwa Bang Rismond dulu juga anti terhadap siapa Roy. Dia mengatakan Roy ada Darmawan. Boleh nggak satu pertanyaan buat saya? Anda lulusan fakultas mana? Hukum mana? Ada Darmawan. Saya tambahkan. Saya tanya. Ada Darmawan. Ada Darmawan. Ada Darmawan. Saya tanya. Anda lulusan fakultas hukum mana? Anda lulusan fakultas hukum mana? Saya menuduh seseorang. Saya tidak perlu Anda tahu. Tidak perlu Anda tahu. Ya, nggak bisa. Kok nggak perlu tahu deh. Ini lucu banget ini pemirsa. Ada orang yang nggak bisa menyerang. Tolong komentar ini di bawah. Abal-abal. Tolong komentar di bawah ini. Terhadap nasihat itu ada 3 pilihan. Kita tetap kepada itu, atau kita memperbaikinya, atau kita tarik permohonan itu. Kita akan memperbaikinya. Kenapa? Karena kita udah tahu otak hakimnya. Iya kan? Dari cara dia memberikan nasihat kepada kita, kita tahu otak hakimnya. Apa? Jadi yang dari sidang kemarin Anda lihatnya apa? Dia mempermasalahkan legal standing. Oke, kalau ada tersangka masukkan dong buktinya, kan gitu. Iya. Kedua, dia bicara tentang apa sih kerugian antara kondisi RRT ini dengan pasal-pasal yang diujikan. Jadi kita sudah tahu, lalu ketegasan kita mau minta apa. Nah, gara-gara nasihat itulah kita sudah sampai pada sebuah celah bahwa kita anggap bahwa wah ini harus masuk. Apa itu? Ya nantilah, tunggu tanggal main. Gimana? Silakan di babak berikutnya. Singkat aja Bang. Ada Aku mau tutup. satu hal. Apa? Singkat aja Bang. Saya simpulkan bahwa public affairs atau urusan publik itu harus dikecualikan dari kriminalisasi. Harus dikecualikan dari kriminalisasi. Terjadi momen memalukan bagi Termul Soimut Semar Mesem saat adu argumen dengan pengacara RRT Refli Harun. Perdebatan bermula dari hasil sidang MK yang ditempuh oleh RRT saat melakukan judicial review terhadap pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka. Dalam momen ini, Termul Semar berbicara melebihi kapasitasnya sebagai pendukung Jokowi. Boleh, silakan aja gitu. Yang paling penting nanti sidang MK, kalau memang 14 hari ya bisa diperbaiki dengan baik. Saya rasa sih agak sulit itu. Tapi kalau memang sulit diperbaiki, gimana? Saya udah sering kalau misalnya nanti sidang, ya kan abang ketika berpengalaman juga kan nasihatnya banyak sekali tuh dari para hakim. Sulitnya di mana? Nah makanya ketika nanti memang sudah diajukan gitu ya, kalau nanti hasilnya sidang MK seperti apa, ya ditaati juga. Jangan lagi nanti kemana-mana kan gitu loh. Oke, baik. Jangan juga merasa paling ngerti gitu loh. Kan ada hal-hal juga yang kita ketahui tanpa harus kita ada di situ. Percuma juga kita baca dan sebagainya gitu ya. Sama orang yang pernah sidang di MK. Oke, baik, kita tunggu nanti makanya ya. cari yang selevel. Baik, kita levelin. Terima kasih Bang Refli, terima kasih.
Mendengar statement yang disampaikan oleh Termul Semar, Refli Harun langsung membayar lunas dengan cara yang menohok. Ia menyebut Semar tak mengerti tentang cara bersidang di MK, dan Semar tidak selevel dengan dirinya dalam persidangan di MK. Jangan lagi nanti kemana-mana kan gitu loh. Oke, baik. Anda jangan juga merasa si paling ngerti gitu loh. Kan ada hal-hal juga yang kita ketahui tanpa harus kita ada di situ. Percuma juga kita baca dan sebagainya gitu ya. Sama orang yang pernah sidang di MK. Oke, baik, kita tunggu nanti makanya ya. Cari yang selevel dong. Baik, level ini. Terima kasih Bang Refli, terima kasih. Persoalan bahwa orang mengklaim melakukan penelitian secara ilmiah dan lain sebagainya, monggo. Cuman kita semua tahu penelitian kan tentu ada caranya juga, ada metodologi juga dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika Roy Suryo menyampaikan penelitian. Gini, kalau Anda mau bicara tentang penelitian, metode dan lain sebagainya, gini. Anda latar belakangnya apa dulu? Nah, kita harus fair dong. Bukan Bang, secara normal saja Bang. Enggak, penelitian itu macam-macam, ada eksploratif, ada eksplanatif. Iya, tapi tidak jadi penelitian itu tergantung jenisnya seperti apa. Ya, kalau Anda nggak paham seperti itu, bukan. susah. Jauh lebih baik gitu sebenarnya apa yang dilakukan Anda kalau nggak paham penelitian jangan. Misalnya gitu. Bonatua, dia proses, minta KIP. Oh, itu karena penelitiannya berbeda. Diambil, nah itu dilakukan. Ini dia nggak paham. Ini nggak paham. Bukan lagi misalnya itu kan uploadan medsos yang diteliti oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang maksud saya dari Embos dan lain sebagainya itu tidak bisa diteliti asli atau palsu melalui uploadan medsos gitu loh. Nah, ini yang menurut saya sejak awal dasarnya aja Roy Suryo sudah salah itu. Dia melakukan penelitian dari alat uji penelitiannya. Selanjutnya Termul Semar coba mengomentari penelitian yang dilakukan oleh RRT dengan basis perasaannya sebagai pendukung Jokowi. Semar bukanlah peneliti dan ahli dalam metodologi ilmiah. Ia hanyalah pendukung garis keras Jokowi yang membela dengan membabi buta. Tentu saja hal tersebut langsung mendapatkan respon tegas dari pengacara RRT Refli Harun yang mempertanyakan kapasitas dari Semar sebagai pembela dan pemuja Joko Widodo. Kalau Anda bicara tentang penelitian, Anda bicara tentang subject to. Subject to apa? Subject to Dian Sandi, subject to Johan Dhani, subjek to Sigit Sunarta, dan dokumen yang pernah beredar. Bukan dokumen yang tidak beredar. Objek penelitiannya belum beredar. Itu kan tolol gitu. Objek penelitiannya kalau saya sih ngerasa jauh lebih tolol kalau kita percaya hasil penelitian yang tidak juga melalui autentifikasi, tidak melalui klarifikasi dan lain sebagainya. Karena jauh dari awal Roy Suryo sudah mengambil kesimpulan dan disampaikan ke publik palsu yang menurut saya memang secara penelitiannya diragukan ketika dia mengambil alat uji. Orang yang nggak paham penelitian. Kan begitu ya. Orang nggak paham penelitian. Nah, ini yang menurut saya itu ngomong begini. Ya terserah Bang Refli kan sebagai pengacara. Jadi sah-sah aja juga. Anda sebagai apa? Saya sebagai organisasi yang memang ketua Dewan Pembina Pak Jokowi kan gitu. Saya membela Pak Jokowi. Lalu background Anda apa? Kan begitu loh. Untuk mengatakan kita ke topik aja. Bukan. Karena orang awam ini nggak kredibel soalnya. Bahwa orang dari hasil uploadan itu nggak jelas. Harusnya memang Pak ijazah Pak Jokowi dilakukan komparasi dan sebagainya. Itu eksplanatif. Nah itu yang menurut saya itu yang jadi akhirnya sesat gitu. Namun tetap saja para pendukung Jokowi tidak akan pernah berpikir dengan logika maupun fakta jika tidak menguntungkan majikannya. Gerombolan Termul bagaikan robot yang sudah diprogram hanya untuk membela dan melayani kepentingan Jokowi. Termul sudah mati rasa dengan integritas dan kejujuran. Bagaimanapun caranya, meski menjual harga diri, mereka tak peduli. Karena Jokowi adalah aset berharga bagi komunitas Termul yang tak punya pikiran. Itu tidak benar. Nah, itu susahnya nggak? Makanya langsung bicara Anda tanya saya, palsu. Nah ini yang menurut saya, bukan mempersoalkan penelitiannya, bahwa dasar dari alat uji Roy Suryo lakukan penelitian itu tidak benar. Ini orang nggak paham. Tidak baik. Kecuali kalau misalnya ijazah Pak Jokowi atau misalnya yang diambil oleh Bonatua itu melakukan penelitian. Nah kan itu yang menurut saya jadi bukan dari soal kriminalisasi gitu. Tapi memang itu adalah melakukan pelanggaran pidana ketika memang dia melakukan penelitian tidak benar dengan dasarnya. Ini yang nggak paham. Motivasinya apa? Motivasinya dipertanyakan Pak Refli. Ini susah nggak paham ya. Kenapa? Ini saya terpaksa mengatakan nggak paham. Karena penelitian itu ada penelitian yang sifatnya eksploratif, ada yang sifatnya deskriptif, ada yang sifatnya eksplanatif. Itu beda-beda. Jadi yang dilakukan oleh Roy Suryo CS itu, Roy Suryo, Rismond dan Tifa adalah penelitian yang eksploratif, mengeksplor. Kalau Anda melakukan eksploratif itu, Anda seperti membuka hutan babat.
Sebelumnya tidak ada penelitian sebelumnya, tidak ada pembandingnya. Kan tidak ada orang yang melakukan penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi. Nah, dia melakukan eksploitasi, eksploratif. Seperti Columbus menemukan benua Amerika dan lain sebagainya. Karena itulah, yang bahan-bahan yang ada, itulah yang diteliti. Nah, bahan yang ada itu apa? 1, dokumen yang diupload Dian Sandi. 2, dokumen yang pernah ditunjukkan oleh Sigit Sunarta, dekan. Dokumen yang pernah ditampilkan di screen besar karena waktu itu ada reuni. Dokumen yang ditampilkan Dirti Pidum, Brigjen Johandani, yang ada garis ujungnya. Nah, terakhir dokumen itu dikonfirm oleh dokumen KPU, ternyata sama. Jokowi itu pejabat publik. Saya buka, masih Danantara dia. Dewan Pengarah bersama SBY. Saat ini ya. Ini Dewan Pengarah Danantara, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo dalam perang Jokowi. Nah, terakhir ya, yang takut itu proses bersidang itu bukan para yang ditersangkakan, dikriminalisasi. Pak Jokowi sendiri yang khawatir. Itu feeling saya. Makanya prosesnya ini agak lama, bolak-balik. Yakin Anda itu soal itu? Saya meyakini itu. Oke, coba saya dengarkan dulu dari Bang Freddy. Bang, tadi sudah dibahas banyak hal oleh Bang Refli ya, mulai dari pejabat pas saat itu menjabat ketika legalisir ijazah sampai ke beliau ini sekarang masih pejabat publik. Ya, masalah pejabat publik itu kan Bang Bona ahlinya, dan antara katanya dia juga udah gugat. Ya jadi silahkan sajalah, tapi yang pasti yang jelas argumentasi saya udah tambah lagi kan. Tadi katanya cuma itu aja. Dalam gini. lagi. Apa tadi? Jadi udah lupa aku lagi. Nah, banyak poinnya tadi Bang yang disampaikan. Makanya, yang pertama tadi soal saking banyaknya argumentasi lupa dia. Legalisir ijazah. Gini kan. Terjadi momen memalukan saat pengacara asal Bapak Senang pembela Jokowi, Kusuma Rifai, mencoba membantah pernyataan Refli Harun yang mengatakan bahwa Jokowi masih jadi pejabat publik karena jadi Dewan Penasehat Danantara. Pengacara ABS ini ngotot bahwa jabatan Jokowi sebagai Dewan Penasehat Danantara bukanlah jabatan publik, padahal Danantara sebagai badan investasi negara menggunakan uang publik, bukan uang pribadi dari semua pejabat busuk di negeri ini.